Assalamualaikum teman-teman, sahabat setia Faktor. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Faktor, pakar tutorial. Pada kesempatan ini, Faktor akan menjelaskan bagaimana cara membuka dan mendownload file yang dikirim via Google Drive dan juga yang dikirim via email. Hal ini sengaja Faktor buat tutorialnya karena ternyata masih banyak dari rekan-rekan kita yang belum paham bagaimana cara mendownload file, terutama yang dikirim atau yang di-share melalui Google Drive. Untuk lebih jelasnya, silakan buka browsernya. Seperti ini, contohnya Faktor menggunakan Chrome. Silahkan masuk ke Google. Setelah masuk ke halaman Google seperti ini, silahkan login dengan menggunakan Gmail yang menerima kiriman file tersebut. Jadi pastikan akun Google yang aktif di sini adalah akun dengan Gmail yang menerima file tersebut. Setelah itu, silahkan buka Google aplikasi. Yang ini, klik di sini. Pada aplikasi Google yang muncul, pilih Drive. Ini jika file kita di-share, dikirim melalui Drive. Klik pada Drive. Nah, di sini Faktor contohkan Drive-nya masih kosong. Untuk melihat file yang di-share atau yang dikirim ke akun Google Drive kita, silahkan di bagian sisi kiri, klik pada dibagikan kepada saya, yang ini. Klik di sini. Nah, di bagian menu dibagikan kepada saya, ternyata sudah banyak file-file yang dikirim, yang dibagikan ke akun Google Drive kita. Walaupun pada drive saya di sini masih terlihat kosong. Nah, bagaimana cara mendownload filenya? Silahkan kembali ke menu dibagikan kepada saya di sini. Misalnya kita akan mendownload file yang dikirim kemarin, yang ini. Kalau mau di-download satu persatu file-file ini, caranya klik kanan pada gambar thumbnail file yang bersangkutan. Misalnya Faktor contohkan file master 100 yang ini. Klik kanan. Nah, pada jendela menu yang muncul silahkan pilih download yang ini. Klik di sini. Nah, maka file master 100 telah terdownload. Begitu caranya jika mau di-download satu persatu. Jadi, klik kanan, pilih download. Hanya kalau kita mendownloadnya dengan cara seperti tadi, tentu kalau filenya banyak, puluhan atau bahkan ratusan, mungkin akan melelahkan. Cara yang termudahnya, kita download sekaligus semuanya. Cara untuk mendownload semuanya sekaligus, tinggal di blok, tinggal diseleksi semua file ini. Ini tampilannya dalam bentuk tampilan thumbnail file seperti ini, ada gambarnya. Misalnya kita seleksi dari sisi kanan dari sini. Silahkan tekan tombol mouse yang kiri. Jangan dilepas lalu di-drag seperti ini, di-blok semua file-file. Sampai terseleksi semua file yang akan kita download seperti ini. Ini terseleksi. Kalau terseleksi tandanya di sini nama filenya jadi warna biru. Kalau teman-teman merasa kesusahan mendownload file dengan tampilan thumbnail gambar seperti ini, silahkan ubah tampilannya dalam bentuk tampilan list atau daftar. Cara untuk mengubah tampilan nama-nama file ini, silahkan klik pada menu tampilan daftar yang ini. Klik di sini. Nah, sekarang file-file tadi tampilannya dalam bentuk detail seperti ini. Dengan tampilan seperti ini, kita untuk mendownloadnya lebih mudah. Tinggal ditekan dan tahan tombol mouse yang kiri, yang telunjuk, lalu di-drag ke bawah seperti ini. Nah, dengan cara ini, kita menyeleksinya, membloknya lebih mudah.
Setelah terseleksi semuanya seperti ini, tinggal klik kanan pada salah satu nama file yang mana saja. Klik kanan seperti ini. Kemudian silahkan klik pada menu download. Hanya bedanya ketika kita mendownload semua file sekaligus, maka hasilnya nanti dalam bentuk folder, tidak dalam bentuk satuan seperti ini. Oke, kita download semuanya, klik pada download. Nah, di sisi bawah kanan sedang dibuat sebuah folder untuk menampung semua file-file yang akan kita download seperti ini. Tunggu beberapa saat. Ini cepat dan lambatnya tergantung pada kecepatan internet, tergantung pada banyak sedikitnya file yang didownload, dan juga tergantung pada besar kecilnya file tersebut. Nah, di bagian sisi kiri bawah sudah terdownload dalam bentuk folder seperti ini. Untuk melihatnya, silahkan klik anak panah di samping kanannya. Pilih menu Show in Folder. Nah, ini dia file yang baru saja kita download. Yang dua ini, tadi contoh yang pertama, kalau kita mendownloadnya satu persatu, maka hasilnya langsung dalam file masing-masing. Tetapi kalau kita mendownloadnya sekaligus, maka hasil downloadnya dalam bentuk folder zip seperti ini. Nah, untuk memudahkan membuka folder zip ini, silahkan ekstrak dulu. Caranya, pada bagian folder zipnya ini silahkan klik kanan. Pada jendela menu yang muncul, pilih extract to drive, download, dan seterusnya. Sama dengan nama folder zipnya. Jadi yang ini kita pilih. Klik. Nah, tunggu beberapa saat. Langsung terekstrak dalam folder biasa. Kalau sudah dalam bentuk folder biasa, kita lebih mudah membukanya. Tinggal double klik pada folder ini. Hanya sebelum kita buka, alangkah baiknya untuk memudahkan suatu saat kita mencari file-file ini, nama foldernya silahkan diganti. Cara untuk mengganti nama folder, tinggal klik kanan, kemudian pilih rename. Nah, silahkan ganti misalnya file master dari pakar tutorial misalnya. Lalu di enter. Nah, sekarang nama foldernya sudah berubah. Untuk membukanya silahkan tinggal double klik saja pada foldernya. Double klik seperti ini. Nah, ini daftar file-file yang baru saja kita download sekaligus. Ada beberapa komentar yang menanyakan kenapa mesti di-download kalau file yang dikirim atau yang di-share melalui Google Drive. Faktor kembali dulu ke sini. Nah, kenapa kita harus segera download atau segera pindahkan ke akun Google yang lainnya atau ke Drive kita ke sini? Karena kalau file-file ini tidak segera kita pindahkan atau tidak segera kita download, kalau kebetulan di akun Drive si pengirim file ini dihapus, maka file yang kita terima yang ada di menu dibagikan kepada saya ini juga akan ikut terhapus kalau kita tidak segera mendownloadnya. Dengan demikian penting bagi kita apabila menerima file yang di-share, yang dikirim melalui Google Drive, segera download atau segera pindahkan ke folder lain. Jadi jangan dibiarkan berada di menu dibagikan kepada saya. Oke. Bagaimana cara memindahkannya ke drive kita, ke menu yang atas ini? Caranya cukup mudah. Silahkan file-file yang ada di menu dibagikan kepada saya ini seleksi seperti tadi, seperti ini. Caranya klik kanan. Nah, yang paling gampang tinggal buat salinan. Klik pada buat salinan di sini, baru kita pindah ke drive saya di sini. Klik di sini. Nah, langsung masuk. Secara otomatis salinannya akan berada di drive saya. Dengan dipindahkannya ke drive saya, kalaupun nanti si pengirim file
atau yang membagikan file tadi pada akun Google Drive-nya menghapus file-file ini, maka walaupun yang ada di menu dibagikan kepada saya ini terhapus, kita sudah memiliki salinannya di drive saya di sini. Oke, seperti itu cara membuka dan mendownload file yang di-share atau dibagikan atau dikirim melalui Google Drive. Kalau sudah terdownload seperti tadi, faktor kembali ke hasil download. Nah, ini silahkan buka. Misalnya kita buka file master 42 yang ini, tinggal double klik saja cara bukanya. Ini slide masternya. Nah, sebelum kita edit, karena ini adalah file merupakan hasil download, biasanya di bagian atas muncul notifikasi seperti ini. Silahkan klik saja pada menu Enable Editing yang ini. Klik di sini. Nah, maka sekarang slide master ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita kembali ke Google Drive. Satu hal penting yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, jika teman-teman menerima kiriman file melalui Google Drive, jangan pernah membuka file-file tersebut, seperti contohnya di sini file PowerPoint. Jangan pernah membuka PowerPoint langsung di Google Drive. Contohnya seperti ini. Misalnya kita double klik pada file PowerPoint salinan latihan 22 yang ini. Double klik. Nah, karena kita melakukan double klik pada file yang ada di Google Drive, maka secara otomatis file tersebut akan terbuka oleh aplikasi yang ada di Google. Karena yang kita double klik tadi adalah PowerPoint, maka Google akan membukanya dengan Google Slide. Jadi tampilannya memang mirip sama, tetapi platformnya jauh berbeda. Kalau teman-teman melakukannya double klik dan terbuka seperti ini, maka ketika kita download file ini, akan hilang semua format-format yang kita buat di PowerPoint. Yang ada nanti, formatnya berubah menjadi format Google Slide. Tidak lagi format PowerPoint. Walaupun PowerPoint dengan Google Slide sama-sama aplikasi untuk presentasi, tapi tentunya fitur-fitur yang dimiliki oleh Google Slide di sini tidak selengkap yang dimiliki oleh PowerPoint. Dengan demikian, jangan pernah membuka langsung file PPT terutama di Google Drive. Jadi silahkan download dulu. Baru nanti hasil downloadnya yang dibuka dengan menggunakan PowerPoint. Sebab kalau sudah pernah kita buka file PPT ini di Google Slide, di Google Drive, maka ketika kita download tidak akan sama dengan aslinya, terutama animasi, transisi, dan pewarnaan akan mengikuti pada format Google Slide, bukan pada format PowerPoint. Oke, kita lanjut. Oke. Yang kedua, bagaimana cara mendownload atau membuka file yang dikirim melalui email. Oke, faktor kembali. Supaya lebih jelas, faktor mulai lagi dari awal. Silahkan buka browsernya, kemudian masuk ke halaman Google, dan silahkan login dengan menggunakan alamat email atau Gmail yang menerima kiriman file tadi. Seperti tadi, pastikan di sini ini adalah akun Google milik kita. Silahkan masuk pada Gmail, klik pada menu Gmail. Nah, ini adalah inbox email kita. Nah, ini yang di atas adalah notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita telah dikirim 12 file yang telah kita download tadi. Jadi, walaupun dikirimnya, di-share-nya melalui Google Drive, di sini ada notifikasinya, ada pemberitahuannya. Kelemahannya ketika kita mengirim file melalui email, jika kita mengirimnya lebih dari satu kali
biasanya yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya oleh Gmail, oleh Google akan dianggap spam. Jadi, kalau kita menerima kiriman file dari email, kalau di sini misalnya hanya ada satu, silahkan buka di spam. Sebab tidak menutup kemungkinan file-file yang dikirim melalui email itu akan masuk melalui spam. Cara membuka folder spam, tinggal klik pada menu selengkapnya di sini. Silahkan di scroll seperti ini. Nah, di sini ada folder spam. Klik pada folder spam. Nah, ternyata di dalam folder spam ada juga email yang dikirim. Ini contoh yang dua ini adalah file yang dikirim melalui email, bukan melalui Google Drive, bukan di-share melalui Google Drive. Untuk membukanya, tinggal klik pada emailnya ini. Ini dari pakar tutorial dikirimnya, klik di sini. Nah, di sini ada 3 lampiran. Karena kalau kita mengirim file melalui email, maka file tersebut harus dimasukkan melalui lampiran. Nah, ini isi lampirannya ada 3 slide. Kalau mau dipindahkan ke Google Drive, tinggal klik pada tambahkan semua ke Drive di sini. Kalau mau di-download satu persatu, caranya sama seperti tadi. Sorot pada thumbnail-nya, thumbnail file tersebut, maka di sini ada ikon unduh, ikon untuk mendownload. Silahkan klik pada tombol download jika mau di-download. Itu bedanya kalau file yang dikirim melalui email. Oke, seperti itu bagaimana cara mendownload dan membuka file-file yang dikirim melalui Google Drive dan juga yang dikirim melalui email. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.